Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi pada kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama ada pengertian koperasi, yang kedua ada pengertian manajemen risiko, yang ketiga ada pengertian potensi risiko, yang keempat ada manajemen risiko koperasi, yang kelima ada potensi risiko koperasi, dan yang keenam ada contoh potensi risiko koperasi. Yang pertama ada pengertian koperasi. Jadi apa sih koperasi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Yang kedua ada pengertian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu apa sih? Jadi, manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan, di mana di dalamnya terdapat kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Yang ketiga, ada pengertian potensi risiko. Potensi risiko itu adalah suatu risiko yang berpotensi atau kemungkinan akan terjadi pada sebuah kegiatan usaha yang dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi kegiatan usaha tersebut. Pembahasan yang keempat adalah mengenai manajemen risiko pada koperasi. Dalam menghadapi berbagai risiko, para pengelola koperasi dapat mengelola risiko tersebut dengan beberapa cara, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan memperkecil risiko, yaitu dengan cara membatasi dan meminimalisir keputusan yang berisiko. Kemudian, yang kedua adalah dengan cara mengalihkan resiko. Dengan cara mengalihkan resiko pada tempat lain, misalnya dengan cara mengasuransikan bisnis guna menghindari resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah mengontrol resiko, yaitu dengan cara mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu betul-betul terjadi, seperti memasang alat pengaman atau menugaskan penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Dan yang keempat adalah pendanaan resiko, yaitu dengan cara menyiapkan dana cadangan atau reserve. Pembahasan yang kelima adalah mengenai potensi risiko koperasi. Nah, kembali lagi pada perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan bagi koperasi, senantiasa atau seringkali terganjal oleh sejumlah klasik. Di antaranya, lemahnya partisipasi. Yang kedua, kurangnya permodalan.
Yang ketiga, pemanfaatan pelayanan. Yang keempat, lemahnya pengambilan keputusan. Dan yang kelima, manajemen risiko. Nah, masalah-masalah tersebut merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut, koperasi seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko atas permodalan tersebut. Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai contoh potensi risiko. Risiko yang dijumpai oleh koperasi biasanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang bersumber dari sosial atau bersumber dari manusia atau human, yaitu resiko yang sumbernya dari manusia, seperti kesalahan melakukan prosedur, tidak kompeten, kelalaiannya, terjadinya penggelapan atau kecurangan oleh pengurus KPRI. Yang kedua, resiko politik yang bersumber pada kebijakan politik, seperti kebijaksanaan pemerintah, perubahan peraturan, dan lain-lain. Salah satunya dihapusnya Departemen Penerangan dan Perikanan urusan pemerintahan kabupaten atau kota di provinsi. Ketiga, resiko pemasaran atau marketing, yaitu resiko yang bersumber dari proses pemasaran. Terjadinya persaingan, kepuasan pelanggan, tren, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, usaha KPRI dihadapkan pada persaingan nyata dengan usaha pihak lain di bidang usaha pertokoan, dihadapkan pada menjamurnya usaha retail seperti Indomart, Alfamart, dan lain-lain. Keempat, bersumber pada ekonomi atau ekonomik, yaitu risiko yang bersumber dari kebijakan ekonomi seperti bersumber pada kebijakan keuangan, kebijakan suku bunga, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, usaha simpan pinjam KPRI dihadapkan pada persaingan jasa atau bunga perbankan yang cenderung rendah atau turun. Kemudian yang kelima, bersumber pada keuangan atau finansial, yaitu resiko yang bersumber dari keuangan koperasi atau perusahaan, seperti terjadinya kerugian, kebangkrutan, pengelolaan asuransi, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini beberapa KPRI mengalami kerugian, baik dalam skala kecil maupun besar yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Kemudian yang keenam, bersumber pada tindak kriminal atau kriminal, yaitu resiko karena adanya potensi tindak kriminal. Misalnya nih, terjadinya kasus pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian resiko murni. Nah, resiko murni itu apa sih? Resiko murni adalah resiko di mana ada kerugian, tetapi kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Contohnya, resiko kebakaran atau kecelakaan. Sedangkan resiko spekulatif adalah di mana ada kemungkinan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Pembelian saham mungkin bisa untung, tapi juga mungkin akan rugi. Resiko spekulatif juga disebut sebagai resiko bisnis. Seperti dijelaskan di atas tadi, bahwa perkembangan koperasi secara umum itu menunjukkan dinamika yang sangat positif, tetapi tidak menutup kemungkinan akan selalu ada risiko-risiko bisnis koperasi jadi di kemudian hari.
Nah, untuk menghadapi risiko itu, para pengelola KPRI bisa mengambil beberapa langkah alternatif, yaitu dengan cara menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai potensi risiko pada koperasi. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.